Saya sapa semuanya, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Baik, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita semua. Hingga di pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk bersekutu dengan Dia. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang dimana telah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam Kitab Yesaya pasal 31 ayat yang pertama hingga yang kelima. Sekali lagi, Yesaya pasal 31 ayat yang pertama hingga yang kelima. Sudah dapat semuanya? Amin. Nanti kaum pria akan membaca ayat yang pertama, kaum wanita ayat yang kedua, dan ayat yang kelima kita baca secara bersama-sama. Sebelum itu saya akan membacakan judul perikopnya, yaitu Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Kaum pria 3:2 ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mendatangkan kuda-kuda yang baik, percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dan tidak menarik firman-Nya, ia akan memakai orang kaum penjahat dan melawan para Tuhan. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan budak-budak mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menerang untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Bersama-sama, seperti burung yang berkabut-kabut melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu Tuhan satu-satunya penolong. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini masalah seringkali datang silih berganti. Baru selesai masalah yang satu, datang juga masalah yang lain. Dan tentunya selama kita masih hidup di dunia ini, masalah tentu saja akan kita jumpai. Dalam menghadapi masalah tentu respon setiap kita berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang kesal, ada yang menangis, atau bahkan masih ada yang tetap bersuka cita. Dalam menghadapi masalah, ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ada orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya keluarganya, pasangannya, sahabatnya, atau orang-orang yang dia percaya bisa membantu dia dalam masalahnya. Hal seperti ini tentu tidak salah teman-teman. Mengandalkan diri sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang kita alami, itu bukan masalah ya teman-teman. Namun yang menjadi salah adalah kita melupakan Tuhan, teman-teman. Kita melupakan Tuhan yang adalah salah satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang lupa mengandalkan Tuhan yang adalah yang berkuasa untuk menolong kita dari setiap permasalahan yang kita alami. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Terkadang masalah yang kita hadapi, masalah yang kita jumpai tidak dapat terselesaikan, dan pada akhirnya kita merasa kecewa, kita marah, kita menangis, kita sedih dan sebagainya teman-teman. Maka di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama alasan mengapa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Yang pertama, alasan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita adalah karena Dia berkuasa. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup menolong saya dan saudara-saudara dalam setiap permasalahan yang kita alami. Tuhan sanggup melepaskan kita, Tuhan sanggup memberi jalan keluar kepada kita dari setiap permasalahan yang kita alami. Namun terkadang kita sebagai manusia, kita lupa akan hal ini. Kita lupa bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong saya dan saudara dari setiap persoalan yang kita alami. Kita seumpamanya bangsa Israel yang pada pembacaan kita di pagi hari ini teman-teman. Kita seumpama bangsa Israel yang pada saat itu ketika bangsa Asyur mengepung mereka bukannya minta bantuan kepada Tuhan, tetapi mereka malah pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan. Mereka mengira bahwa pasukan Mesir mampu menolong mereka dari tangan bangsa Asyur.
Karena kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel melihat bahwa bangsa Mesir itu mempunyai banyak pasukan yang berkuda, banyak kereta-kereta perang. Oleh sebab itu mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dari tanah Kanaan menuju tanah Mesir untuk meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Dan apa yang terjadi teman-teman? Bangsa Israel meminta bantuan kepada bangsa Mesir, dikalahkan oleh bangsa Asyur teman-teman. Bangsa Mesir dikalahkan oleh bangsa Asyur, dan bangsa Israel makin ditindas oleh bangsa Asyur pada saat itu. Karena kenapa mereka bisa dikalahkan? Karena ayat 3 jelas mengatakan teman-teman, bangsa Mesir itu hanyalah manusia biasa, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka itu adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Ini adalah satu teguran untuk bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka bukan mencari bantuan kepada orang lain, tetapi pergi mencari bantuan kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, bukan bangsa Mesir teman-teman. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu peringatan untuk kita semua, bahwa di pagi hari ini adalah alasan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita adalah karena Dia berkuasa untuk menolong setiap saya dan saudara dari setiap permasalahan yang kita alami. Bukan berarti kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri untuk menghadapi setiap masalah atau meminta bantuan kepada orang lain. Namun di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita harus terlebih dahulu meminta bantuan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka yakin percayalah, Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Ada amin? Ibaratnya Tuhan memakai Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan dan kembali ke tanah milik mereka sendiri. Yakin dan percayalah, Tuhan punya berbagai cara untuk menolong setiap saya dan saudara dari setiap permasalahan yang kita alami. Jadi andalkanlah Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita alami. Jangan pernah melupakan Tuhan, karena Tuhan sanggup dan Tuhan berkuasa untuk melepaskan saya dan saudara dari setiap permasalahan yang kita alami. Masalah memang tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita, namun yakin percayalah, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada jalan keluar yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Hal kedua yang saya mau bagikan adalah alasan mengapa Tuhan satu-satunya penolong di kehidupan kita adalah karena Dia mengasihi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel ada bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sudah banyak melihat perbuatan ajaib Tuhan, namun masih saja tidak percaya kepadanya. Namun Allah masih saja mengasihi mereka. Karena itu Allah menghajar mereka dengan berbagai malapetaka, dengan berbagai peristiwa. Salah satunya ada bangsa Asyur. Allah memakai bangsa Asyur untuk menyadarkan bangsa Israel. Karena kasihnya kepada mereka, Allah ingin mereka kembali lagi kepadanya, bukan lagi mengandalkan bangsa-bangsa lain, melainkan hanya Dia saja. Allah ingin mereka memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka, bukan bangsa-bangsa asing. Karena itu Tuhan mengajar mereka dengan berbagai peristiwa, salah satunya seperti dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu kekalahan mereka terhadap bangsa Asyur. Begitu juga dengan kehidupan kita teman-teman. Terkadang Tuhan mengizinkan berbagai masalah terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah-masalah tersebut datang dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Itu masalah yang datang dalam kehidupan kita adalah suatu sinyal, suatu tanda daripada Tuhan agar kita lebih lagi mendekatkan diri kepadanya. Karena ketika kita menghadapi masalah, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan itu setia. Bukti dari kasih setia Tuhan adalah ketika kita menghadapi masalah, Dia akan memberikan kita jalan keluar yang akan kita alami. Karena itu Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Diberkati apa? Kita akan diberikan jalan keluar, kita akan diberikan kemudahan dalam menghadapi setiap masalah yang kita alami. Karena itu Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir dari khotbah kita di pagi hari ini teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup memang tidak selalu terasa indah dan menyenangkan. Terkadang kehidupan terasa menyesakan dan begitu berat untuk dijalani. Namun yakin percayalah, ada kekuatan Tuhan yang akan menjadi penolong kita di masa kesukaran. Itulah mengapa jangan pernah lupa dan ragu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan hanya saat badai hidup menerpa, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, agar kita siap menyambut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ada amin? Kesimpulannya teman-teman,
Allah Tuhan satu-satunya penolong dari kehidupan kita adalah karena Dia sanggup berkuasa dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong saya dan saudara dari setiap permasalahan yang kita alami. Yang kedua, karena Dia mengasihi kita. Bukti kasih setianya kepada kita adalah Dia memberi kita jalan keluar. Dia memudahkan kita untuk menghadapi masalah yang kita alami. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita alami. Jadi jangan jemu-jemu untuk meminta bantuan kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini.